Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 MA Tarbiyatul Islam Soko. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan daring untuk pembelajaran BMG. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, tolong dipersiapkan dulu untuk buku tulis dan juga alat tulisnya dan juga Al-Qur'annya. Karena nanti setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Oyen, maka akan ada tugas selanjutnya. Untuk materi selanjutnya BMG adalah hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Hukum bacaan lam dibagi menjadi dua. Ada namanya lam tebal dan lam tipis. Skema hukum bacaan lam ada lam tebal dan atau disebut juga lam tafkhim. Lam tafkhim atau juga disebut dengan lam mufakhamah, yaitu huruf lam yang terdapat pada lafzul jalalah atau lafaz Allah, dan lafaz Allah itu dinamakan lam jalalah. Di dalam ilmu tajwid, cara membaca lam jalalah ada dua macam, yaitu yang pertama adalah lam tafkhim, yang artinya adalah tebal atau bisa juga disebut dengan lam mufakhamah. Lam mufakhamah ialah lam pada lafaz Allah atau lafzul jalalah yang didahului oleh huruf berharokat fathah atau huruf berharokat dhamma, maka wajib dibaca tebal. Cara mengucapkannya ialah dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Dalam ilmu tajwid juga disebut, dalam ilmu tajwid posisi mulut dipenuhi oleh gema suaranya seakan-akan dipenuhi makanan. Tapi kita biasanya menggunakannya dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Bahasa Jawanya mecucu. Contohnya adalah lafaz sami'allahu. Posisi mulutnya dipecucukan kalau orang Jawa mengatakan qul huwallahu ahad, syahidallah, la ilaha illallah. Tadi yang pertama adalah contoh untuk lafzul jalalah atau lafaz Allah yang sebelumnya huruf berharokat fathah. Sedangkan lafaz Allah yang sebelumnya huruf berharokat dhammah dicontohkan adalah wa rahmatullah, yu'tiyahumullahu khaira, yuhyikumullah, abadullah. Untuk lam tafkhim, apakah anak-anak sudah paham? Insyaallah mudah untuk memahaminya kalau teman benar-benar memperhatikan. Untuk pembagian lam yang kedua adalah lam tarqiq atau artinya adalah tipis atau disebut lam muraqqaqah. Hukum lam tarqiq dibagi menjadi dua. Satu, lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah yang didahului huruf berharokat kasroh dan wajib dibaca tipis. Posisi mulut tidak menjorok ke depan. Contohnya, Bismillahi, Bismillahi, fi rasulillahi, fi dinillahi afwaja, min ghairillah. Yang kedua, semua lam yang terdapat dalam lafaz selain lafzul jalalah. Jadi semua huruf lam yang terdapat dalam lafaz selain dari lafaz jalalah. Contohnya, alladzi wa 'allama likulli lumazatin. Jadi untuk yang nomor dua adalah semua huruf lam, baik itu di depan, di tengah ataupun di akhir, baik berharokat fathah, kasrah atau dhammah, semuanya hukum bacaannya adalah lam tarqiq. Jadi sebenarnya hukum asli lam adalah tipis, kecuali lam yang terdapat dalam lafzul jalalah.
Dan lam yang terdapat dalam lafzul jalalah yang bagaimanakah yang dibaca tafkhim atau tarqiq? Yang tafkhim tadi sudah ada, yaitu ada lafaz Allah sebelumnya huruf berharokat fathah atau dhamma. Sedangkan yang lam tarqiq adalah ada lafaz Allah huruf sebelumnya berharokat kasroh. Skema hukum bacaan lafzul jalalah atau lafaz Allah ada dua, yaitu lam tafkhim dan lam tarqiq. Untuk yang lam tafkhim ada lafaz Allah huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Dan yang lam tarqiq ada lafaz Allah huruf sebelumnya berharokat kasroh. Untuk huruf lam baik tafkhim atau tarqiq insyaallah mudah difahami kalau kalian benar-benar memperhatikan apa yang sudah Uin sampaikan. Kita lanjutkan untuk hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro tebal, ro tipis, ro jawazul wajhain. Skema hukum bacaan ro. Jadi hukum bacaan ro itu dibagi menjadi 3. Ada ro tafkhim, yang kedua adalah ro tarqiq, dan yang ketiga adalah ro jawazul wajhain. Kalau hukum bacaan lam hanya dibagi menjadi 2, yaitu lam tafkhim dan lam tarqiq. Kalau ro dibagi menjadi 3, ada ro tafkhim, ada ro tarqiq, dan ro jawazul wajhain. Ro yang tebal atau ro yang dibaca tafkhim atau mufakhamah adalah di dalam ilmu tajwid hukum bacaan ro dibagi menjadi 3 macam, yaitu tafkhim artinya tebal atau mufakhamah. Yang kedua, tarqiq artinya tipis atau disebut ro muraqqaqah. Yang ketiga adalah jawazul wajhain. Apa arti dari jawazul wajhain? Jawazul wajhain artinya boleh dibaca tebal dan boleh juga dibaca tipis. Ro tafkhim atau mufakhamah artinya tebal. Syaratnya bagaimana? Yang pertama, jika ada ro berharokat fathah atau ro berharokat fathatain. Ro yang berharokat fathah atau ro yang berharokat fathatain. Contohnya bagaimana? Ro yang berharokat fathah. Contohnya Rabbukum, Rabbil falaq, ghufira lahu, alam tara. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang namanya ada huruf ro-nya dan dia berharokat fathah, maka dia harus dibaca tebal. Yang kedua, ro yang berharokat fathatain atau fathah tanwin. Contohnya naron, khairan, tayran, syarran. Untuk yang kedua, jika ada ro yang berharokat dhamma atau ro yang berharokat dhamma tanwin. Ini tadi hukum bacaan ro yang dibaca tafkhim. Ro-nya berharokat dhamma atau ro-nya berharokat dhamma tanwin. Contohnya ro yang berharokat dhamma. Contohnya adalah ruziqna, kafaru, akbaru, nasrullah. Yang kedua, ro yang berharokat dhamma tanwin dicontohkan ghafurun, ajrun, mabrurun, nurun. Yang ketiga, ro yang dibaca tafkhim adalah jika ada ro sukun didahului huruf berharokat fathah atau huruf berharokat dhamma. Contohnya untuk yang ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Wa arsala tarmihim fa'atharna bihi wanhar. Untuk yang ro sukun didahului huruf berharokat dhamma. Dicontohkan di sini turhamun, mursalin, qur'anun, murtafaqah. Untuk yang keempat, jika ro disukun dan huruf sebelumnya kasroh tetapi kasrohnya tidak asli dari kalimat itu.
Roknya sukun, huruf sebelumnya kasroh tidak asli atau kasroh aridi. Dicontohkan di sini. Irji'i, irkab, irhamna, irfa'u. Yang kelima, jika ada rok sukun didahului huruf berharokat kasroh asli, sesudahnya ada huruf isti'la yang bukan harokat kasroh. Huruf isti'la itu apa saja? Huruf isti'la adalah shod, dot, to, dha, kha, ghin, qaf. Biasanya untuk memudahkan menghafalnya disingkat dengan khuswa, dhaltin, qid. Khuswa, dhaltin, qid. Atau huruf yang cara pengucapannya agak tinggi, lebih susah karena semuanya harus mencucu. Shod, dot, to, dha, ghin, kha, qaf. Contohnya, qirtasun, qirtasun, firqatun, mirsadun. Jadi di situ ada huruf ra yang berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan sesudahnya ada huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Jadi nanti harokatnya boleh berharokat fathah, boleh juga berharokat dhamma. Untuk yang tafhim tadi, kira-kira anak-anak sudah paham atau belum? Bisa dipelajari sekali lagi bagaimana hukum bacaan ro tafhim, karena di sana ada beberapa syarat, tadi ada 5 syarat. Nanti bisa dipelajari, dibuka kembali bagaimana cara membacanya, huruf ro apa saja yang nantinya dibaca tafhim. Yang kedua, ro yang dibaca tarqiq atau muraqqaqah yang artinya adalah tipis, yaitu yang pertama, jika ro berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Contohnya, ro yang berharokat kasroh dicontohkan rima hukum karimun minar rijali tajri. Ro yang berharokat kasroh tanwin atau kasroh tan bidurrin lafi husrin. Yang kedua, jika ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, tetapi huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Bukan huruf isti'la. Jadi ada huruf ro berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Contohkan di sini, Fir'auna. Fir'auna. Ain bukan termasuk huruf isti'la, maka harus baca tipis. Fir'auna. Fabashirhu wa anzir bihi mirfaqo. Yang ketiga, jika ada ro yang didahului oleh ya sukun dan diwakofkan. Contohnya adalah syai'in qadir. Ada huruf ro yang disukun dan diwakofkan. Huruf sebelumnya berharokat kasroh dan ya sukun. Syai'in qadir wa huwas sami'ul khabir. Sami'un basir. Lakumul khair. Huruf ro yang diwakofkan, huruf sebelumnya adalah ya sukun. Yang keempat, jika ada ro didahului oleh huruf yang berharokat kasroh dan dibaca wakof. Contohnya, ada huruf ro yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh dan dibaca wakof. Contohnya, wala nasir, as-sarair, huwal kafir, bimusaytir. Demikianlah untuk hukum bacaan ro tarqiq, ada 4 syarat tadi. Untuk yang selanjutnya adalah hukum ro jawazul wajhain. Artinya jawazul wajhain adalah huruf yang boleh dibaca tebal atau dibaca tipis. Huruf ro boleh dibaca tafhim atau tarqiq jika ada ro sukun didahului huruf berharokat kasroh, sesudahnya ada huruf isti'la dan dia berharokat kasroh.
Jadi syaratnya ro itu dibaca jawazul wajhain adalah apabila ada huruf ro yang berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasro, dan sesudahnya ada huruf isti'la dan dia berharokat kasro. Contohnya min irbihi bihirsin, boleh dibaca min irbihi bihirsin atau min irbihi bihirsin. Bisa dibedakan? Kalau nanti kita ketemu dalam pertemuan luring, bisa dipraktekkan kembali. Nanti anak-anak yang membaca, nanti Bu yang mengoreksi. Skema hukum bacaan ro tadi yang sudah dijelaskan, bahwa hukum bacaan ro dibagi menjadi 3. Ada ro tafkhim, ro tarqiq, dan ro jawazul wajhain. Ro yang tafkhim, huruf ro yang berharokat fathah atau fathah tanwin, huruf ro yang berharokat dhamma atau dhamma tanwin, huruf ro yang berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah, huruf ro yang berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat dhamma. Huruf ro sukun diawali hamzah wasol, atau tadi ada huruf ro yang sebelumnya ada kasroh aridi. Ro yang berharokat sukun diawali kasroh, sesudahnya ada huruf isti'la dan bukan berharokat kasroh. Untuk ro yang tarqiq, apa saja syaratnya? Syarat yang pertama adalah ro-nya berharokat kasroh atau ro berharokat kasroh tanwin. Yang kedua, ro-nya berharokat sukun, didahului kasroh, sesudahnya bukan huruf isti'la. Ro yang diawali ya sukun dan dibaca waqaf. Untuk ro yang jawazul wajhain bagaimana persyaratannya? Ro yang dibaca jawazul wajhain adalah huruf ro-nya berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, huruf sesudah ro adalah huruf isti'la yang berharokat kasroh. Nah, untuk uji kompetensi nanti silakan dikerjakan. Tentukan hukum bacaan lam pada lafaz berikut. Apa saja? Yang pertama, narullahil muqadah, wasta'in billahi wala ta'jiz, wasta'in billahi wala ta'jiz. Yang D, qatalahumullahu anna yufakun. Yang D, wa kafa billahi hasiba min dunillah. Dari A sampai E, nanti silakan ditentukan hukum bacaannya apa, hukum bacaannya lam apa, apakah lam tafkhim atau lam tarqiq. Uji kompetensi yang kedua, ditentukan hukum bacaan ro pada lafaz berikut. Yang A, wa ala absarihim. Yang B, min kulli firqatin minhum. Yang C, tarnihim bihijaratin min sijil. Yang D, fabashshirhu bi'adzabin alim. Yang E, ya bunayya rukam ma'ana. Nanti dari A sampai E juga ditentukan apakah itu hukum bacaannya ro tafkhim ataukah ro tarqiq ataukah ro jawazul wajhain. Silakan tulis di buku tulis kalian masing-masing, kemudian hasilnya difoto kemudian dikirim lewat WA poin. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan ilmu sampean semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.